berapa? 3 dong. Iya, dan akan pilih 3. Kita akan memulai ibadah kita hari ini ya. Anak-anak, mari bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 17, bait yang pertama, Bulu Bibit yang Kecil. Pakai gerakan ya anak-anak. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kamu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan masih memampukan kami untuk beribadah Minggu Pelayanan Anak pada Minggu Advent ketiga. Berkati kepada kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita akan masuk dalam Mazmur pujian secara berbalasan dan Mazmur 86 ayatnya yang ke-15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Anak-anak, silakan duduk kembali. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bunda Pita, apa yang perlu disiapin Bunda Pita? Kita dan juga alat tulis. Kita sebelum kita membaca Alkitab, kita menyanyi dari Kidung Ceria 343, Bersabdalah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman, mari kita mohon dengan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus karena Tuhan telah menuntun kami kepada hari ini, sehingga kami datang menghadap Tuhan. Dan Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman kiranya Tuhan mengajarkan firman dengan pelajaran dan berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami anak-anakmu telah siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita bersama-sama akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Sudah siap adik-adik untuk membaca firman Tuhan? Kalau sudah siap, mari kita persiapkan Alkitabnya, ya, Alkitabnya adik-adik, di mana hari ini pembacaannya dari Kitab Yeremia 31 ayat 1 sampai 9 yang akan dibacakan oleh teman kita Seva Laurentia Cesa dari Ranting Bukit Saitun. Yeremia 31 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan.
Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Sebab, beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis, mereka akan datang. Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai. Di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulku. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, nah adik-adik, kita sudah membaca bersama-sama kitab Yeremia 31 ayat 1-9 ya. Kitab Yeremia itu di perjanjian apa ya adik-adik? Oh, pintar sekali ya. Ada yang menjawab di perjanjian lama. Betul sekali adik-adik. Nah, adik-adik mau dengarkan cerita mengenai pembacaan yang tadi kita baca bersama. Yuk dengarkan ya adik-adik. Adik-adik, Yeremia 31 ayat 1-9 ini berisikan tentang membuat perjanjian Allah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Janji pemulihan Allah yang diberikan Allah bagi bangsa Israel, di mana Allah berjanji akan memberikan pembebasan, memberikan damai sejahtera dan sukacita. Pada saat itu loh adik-adik, bangsa Israel sedang berada dalam pembuangan di Babel. Pada saat bangsa Israel dibuang ini, umat dalam kelemahan dan keterbatasan hidup. Wah, tentunya sedih juga ya melihat umat yang mengalami kelemahan dan keterbatasan hidup ya adik-adik. Nah adik-adik, apakah Tuhan meninggalkan umat Israel ini adik-adik? Oh, tidak adik-adik. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat Israel. Tuhan Allah yang membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Ingat ya adik-adik waktu dulu tuh keluar dari tanah Mesir. Sama juga dengan Tuhan yang memimpin bangsa Israel ini keluar dari tanah Babel. Yaitu Tuhan tetap memberikan jaminan kasih-Nya kepada umatnya.
Walaupun umat Tuhan senantiasa tidak mematuhi perintah Tuhan. Nah, adik-adik, janji yang selalu Tuhan berikan bagi umatnya adalah damai yang kekal. Walaupun Tuhan Allah memberikan hukuman kepada Israel, tapi Tuhan Allah juga memberikan pengampunan dan memulihkan bangsa Israel. Nah, tentunya adik-adik kalau sudah ada pengampunan, ada pemulihan, pasti umat akan senang ya adik-adik ya. Demikian juga dengan adik-adik dalam melakukan setiap kegiatan adik-adik di rumah. Ada kalanya adik-adik banyak sekali melanggar perintah Tuhan. Dan adik-adik juga melanggar atau melawan perintah orang tua. Nah, kalau sudah begitu adik-adik, apakah yang adik-adik harus lakukan? Bagus yang menjawab melakukan yang baik, minta ampun sama Tuhan, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang keliru. Dan berjanji sama orang tua untuk hidup lebih mengasihi orang tua. Sesuai dengan judul kita hari ini loh adik-adik. Di minggu Advent ketiga ini, judul pembelajaran kita ini yaitu tentang kasihnya membuatku mengasihi. Kasihnya di sini kasihnya siapa adik-adik? Tentu kasihnya Tuhan Allah. Nah adik-adik, berikut ini hal yang penting yang harus adik-adik ingat dan lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu kita sama-sama yuk adik-adik katakan. 1. Kasih dan keselamatan Tuhan Allah itu kekal. 2. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. 3. Hidup setiap manusia ditopang oleh kasih Tuhan. 4. Bersyukur setiap saat dan puji nama Tuhan. Karena kasih, keselamatan, dan pengampunan diberikan Tuhan bagi kita manusia. 5. Mempunyai komitmen atau janji untuk melakukan perbuatan kasih dengan baik dan benar. Dan yang terakhir 6. Bersyukur dan memuji nama Tuhan. Nah itu ya adik-adik ya, 6 hal yang harus adik-adik ingat dan lakukan dalam kehidupan masa kecil adik-adik. Nah adik-adik, berikut ini adalah tugas yang adik-adik harus kerjakan di rumah ya. Nah, ini bahan-bahan yang harus adik-adik siapkan. Itu loh, lihat yuk, lihat di gambar, ada gambar apa aja. Ada gunting, ada double tip, ada lem, ada gambar hati. Nah, silakan adik-adik siapkan semua di rumah ya. Dan kita akan buat gambar hati untuk nantinya adik-adik berikan gambar hati itu kepada keluarga di rumah. Keluarga di rumah yang sangat mencintai adik-adik semua. Nah, adik-adik sudah seperti ini buatnya ya, gambar hati. Lalu adik-adik tulis love my family atau saya mengasihi keluargaku. Ya, seperti itu ya adik-adik ya. Jadinya seperti ini. Nah, gambar hati ini adik-adik berikan kepada orang tua, kepada papa, kepada mama, atau kepada adik dan kakak di rumahnya adik-adik ya. Lalu peluklah orang tuanya adik-adik, peluklah kakak dan adik, katakan
Aku mengasihimu, papa, mama. Aku mengasihimu, kakak, adik. Ya, jadi kasihnya membuatku mengasihi harus adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam memasuki Minggu Advent ketiga ini. Nah adik-adik, setelah adik-adik memberikan kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, gambar hati ini bisa ditaruh di pohon Natal ya. Untuk adik-adik ingat akan janjinya adik-adik. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah menyelesaikan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa yang harus kita ini ya? Mungkin ada aktivitas ya, iya. anak-anak yang Bunda berikan kepada anak-anak. Iya. Ya, anak-anak aktivitasnya dikerjakan di rumah. Kalau tidak bisa minta bantuan sama mama, papa, kakak aja. Ya. Dan merespon firman Tuhan kita pada hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 22. Baiknya yang pertama, masalah kasih Bapa. Anak-anak yang dikasih Tuhan, sekarang kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, terlebih pada hari ini Tuhan. Tuhan masih memampukan kami untuk bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Tuhan anugerahkan di sepanjang kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak lain kami, kiranya Engkau memberkati mereka di dalam tugas sekolah mereka. Berkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Berkati juga akan mama papa dari anak-anak lain kami. Berkati dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, dan di dalam kehidupan mereka hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati akan kakak Bunda Layan yang sudah menyampaikan kebenaran firman dan yang telah melakukan tugas pelayanan pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka masing-masing di dalam keluarga maupun di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bapak Surgawi, pada hari ini kami juga berdoa untuk gereja kami, berkati gereja Maranatha dari Ketua Majelis Jemaat, Presbiter, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati akan memimpin bangsa kami dari tingkat yang paling atas sampai dari tingkat yang terbawah. Biarlah Tuhan memberkati mereka sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami ini dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Sehingga keluarga kami, sehingga bangsa dan negara kami ini Tuhan menjadi bangsa yang senantiasa selalu dalam keadaan baik dan aman. Terima kasih Tuhan. Teringat Tuhan kami akan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan mereka, Tuhan memberikan mereka berkat dan ketabahan sehingga mereka boleh melalui bencana itu dengan penuh rasa syukur. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kebutuhan kami secukupnya, dalam ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang
Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita memusikkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Dan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 264 baitnya yang pertama, Tuhan betapa banyak. Anak-anak, mari kita dengan penuh sukacita kita siap menanti kedatangan Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, dan kita dapat menjadi berkat bagi semua orang. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 208. Baiknya yang pertama, Maranatha, Yesus datang segera. Adik-adik, kita untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah minggu pelayanan anak pagi hari ini, Bapak. Kiranya Tuhan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Anak-anak dan bunda kita sudah selesai ibadah minggunya loh. Kita mau mengucapkan apa ya sekarang? Maranatha. Ya, kita sama-sama ya. Bunda Pita, pakai jongkok enggak Bunda Pita? Kalau yang di rumah jongkok, mukanya nggak bisa. Oke, anak-anak di rumah, mari kita tutup sama-sama ya. 1, 2, 3. Maranatha. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Selamat menyambut Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.